Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rohyani. Saya berasal dari Selong, Lombok Timur. Saya sebagai dosen pada program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor. Untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapa saya berminat menjadi fasilitator daerah pada program inovasi dan apa manfaat-manfaat yang kira-kira saya bisa peroleh, serta bagaimana menjadi seorang fasilitator yang dapat membantu mewujudkan tujuan-tujuan saya. Saya berminat menjadi fasilitator daerah dalam program inovasi karena saya meyakini bahwa peningkatan mutu pendidikan dan penguatan inovasi di daerah merupakan elemen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pengalaman saya sebagai dosen, serta keterlibatan saya sebelumnya pernah menjadi fasilitator daerah di program inovasi, saya telah menyaksikan secara langsung bagaimana inovasi dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di tingkat lokal. Jadi saya ingin berperan lebih aktif dalam program ini karena posisi sebagai fasilitator daerah memberi saya kesempatan untuk mendampingi pemangku kepentingan dalam merancang dan mengembangkan solusi inovatif yang memiliki dampak bagi masyarakat. Berikutnya, apa manfaat yang saya peroleh dengan menjadi fasilitator daerah, yaitu pengalaman sebagai fasilitator daerah telah memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri saya secara signifikan. Saya mendapatkan pengalaman dalam merancang materi pelatihan, memfasilitasi berbagai sesi dari tingkat guru hingga pengawas, serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman profesional saya, tetapi juga sebagai dosen, saya mendapatkan banyak manfaat seperti pemahaman akademik yang semakin kuat, pengalaman mengajar, serta memperluas jaringan, membentuk sikap positif dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu juga pengalaman ini dapat saya integrasikan dalam pembelajaran mata kuliah serta berbagai program kampus yang relevan, sehingga semakin memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik di lapangan. Kaitannya dengan pribadi dan profesional saya, ini tujuannya sebagai peran sebagai fasilitator dalam program inovasi, ini sejalan dengan tujuan saya untuk terus berkembang sebagai pendamping dan akademisi. Saya ingin menyaksikan perubahan-perubahan nyata, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya di lapangan. Dengan bergabung dalam program ini, saya optimis dapat semakin mengasah kemampuan dalam mendorong perubahan positif di daerah serta memperluas dampak dari berbagai upaya yang telah saya lakukan sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, mengapa saya merasa cocok sebagai fasilitator daerah, kemudian jelaskan minat, keterampilan atau pengalaman kerja yang relevan selama ini yang saya dapat tawarkan untuk mendukung kerja-kerja program inovasi di NTB. Jadi saya yakin bahwa peran sebagai fasilitator daerah dalam program inovasi sangat sesuai dengan minat saya yang sangat besar dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Saya percaya bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan perlu terus dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif, kerjasama berbagai pihak, serta berlandaskan pada kebutuhan lokal. Proses ini dapat dimulai dari inisiatif sederhana yang dapat diimplementasikan dengan mudah namun memiliki dampak yang signifikan. Kemudian minat dan keterampilan pengalaman yang kira-kira dapat mendukung program inovasi. Yang pertama adalah komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Saya memiliki ketertarikan yang besar sekali dalam pengembangan pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan memperkuat kapasitas guru. Beberapa madrasah yang pernah saya dampingi kini telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi siswanya.
Berikutnya juga, keahlian dalam fasilitasi pendampingan. Saya memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan diskusi kelompok yang interaktif dan menarik. Kemampuan saya ini membantu mempermudah pemahaman serta penerapan materi pelatihan bagi peserta, sehingga peserta dapat mengaplikasikannya dengan lebih baik di lapangan. Kemudian, berikutnya ada pengalaman dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Saya juga, telah berkontribusi dalam berbagai program peningkatan kapasitas guru dan sekolah, baik sebagai pendamping, pelatih, maupun penggerak komunitas pendidikan. Pengalaman ini membekali saya dengan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan di lapangan, serta merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Juga saya memiliki kemampuan, berjejaring dan berkolaborasi. Saya memiliki pengalaman dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah dan organisasi pendidikan lainnya. Saya percaya bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan dan, saya siap berkontribusi dalam memperkuat kolaborasi tersebut. Berikutnya, saya juga memiliki pemahaman yang cukup gitu ya, cukup mendalam terhadap konteks lokal di NTB. Jadi saya memahami betul berbagai tantangan dan, potensi dalam sektor pendidikan di NTB, seperti pentingnya peningkatan literasi dan numerasi, efektivitas pengajaran, serta penerapan pendekatan berbasis komunitas dalam mendukung pembelajaran. Dengan, wawasan ini saya siap membantu merancang dan menjalankan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini pertanyaan terakhir, yaitu apa saja kelemahan atau keterbatasan saya yang kira-kira mungkin gitu ya, yang saya miliki berpotensi mengurangi efektivitas dalam menjalankan tugas sebagai seorang fasilitator daerah. Dan kalau ini terjadi, bagaimana saya mengatasinya? Baik, sebagai dosen, saya menyadari bahwa ada beberapa potensi atau tantangan yang mungkin saya hadapi nanti gitu ya, ketika saya menjalankan peran sebagai fasilitator. Jadi, salah satunya adalah pengelolaan waktu. Mengingat tugas saya, di kampus bukan saja sebagai pengajar, namun juga meneliti, membimbing mahasiswa gitu kan. Jadi hal ini, insyaallah bisa diatasi dengan, karena saya terbiasa dengan manajemen waktu yang baik, sehingga dapat mengatur jadwal dan pembelajaran dengan menyediakan materi pembelajaran secara daring, mendorong pembelajaran mandiri, sehingga ini tidak mengganggu tanggung jawab saya sebagai seorang dosen. Karena bagaimanapun itu adalah tugas pokok saya yang harus saya utamakan. Demikian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.